Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya. Katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, "Janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan." Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu
dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearside. Sekarang kita sudah memasuki kitab Kejadian 28. Tuhan Yesus memberkati. Konsekuensi yang dialami oleh keluarga Ishak adalah terjadinya hubungan yang tidak baik di antara mereka. Ishak yang bersikeras memberkati Esau, Ribka yang menggunakan penipuan supaya berkat itu jatuh kepada Yakub, dan konsekuensinya kedua bersaudara itu bermusuhan. Esau menaruh dendam dan ingin membunuh Yakub, dan Yakub pun harus melarikan diri ke Haran dan menjadi seorang pengembara di padang gurun. Dan Esau pun malah sengaja menikahi seorang perempuan Kanaan. Esau mendukakan hati orang tuanya. Yakub pun menjadi seorang pengembara. Inilah akibat tidak sabar di dalam menunggu janji Tuhan. Kadang kita tidak sabar menantikan janji Tuhan itu, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang menurut kita itu sesuai dengan kehendaknya padahal bukan, sehingga akan menghadapi konsekuensi yang buruk. Dalam mengikut Tuhan, jika kita menginginkan apa yang baik dan melakukannya dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, maka damai sejahtera yang akan kita dapat. Tetapi bila kita lakukan dengan cara yang licik, curang, maka akan ada konsekuensi yang akan kita terima juga. Jadi, baik atau buruk yang kita lakukan, semua akan ada konsekuensinya. Tinggal kita memilih yang baik atau yang jahat. Mimpi Yakub di Betel. Yakub harus keluar dari zona nyamannya. Dia harus menempuh perjalanan jauh yang berat dan melelahkan. Semua itu harus dia tanggung sebagai akibat dari kesalahannya. Dan ia juga harus pergi mencari istri yang berasal dari kaum keluarganya. Bukan hal yang mudah bagi Yakub, situasi yang sangat bertolak belakang. Secara fisik, Yakub kelelahan. Yakub istirahat dengan batu sebagai alas kepala, kondisi yang sangat memprihatinkan. Tetapi Yakub harus istirahat supaya kekuatannya pulih untuk melanjutkan perjalanan besok harinya. Tetapi di tengah pelariannya, Yakub malah mendapat mimpi yang menakjubkan, di mana dalam mimpinya ia melihat malaikat turun naik di tangga itu, tangga yang menghubungkan bumi dan langit, dan juga mendapati bahwa Tuhan berdiri di sampingnya. Dan Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan memberkati dia, menyertai dia, melindungi dia, dan akan membawa dia kembali ke negerinya. Melalui pengalaman Yakub, kita diperlihatkan bahwa Tuhan menepati janjinya bukan berdasarkan perbuatan atau usaha kita. Ia menepati janjinya bahkan pada saat kita masih berdosa dan bergumul akibat dosa itu. Karena itu janganlah bimbang dan cemas. Tuhan tidak pernah bosan dengan hidup kita. Beratkah persoalan kita saat ini? Mari datang kepada Dia yang sanggup memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.